Anda masih dalam program Tarjih Menjawab bersama Bapak Yudiakto dan akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerhana ya. Nah, Pak, apakah Muhammadiyah itu juga melakukan observasi terhadap gerhana? Oh iya, memang peristiwa ini penting. Jadi tadi itu selain tuntunan untuk kembali ingat bahwa kita sholat gerhana untuk bersyukur, untuk mengapresiasi tentang kebesaran Allah. Jadi Muhammadiyah juga mempunyai fokus untuk melakukan sejumlah pengamatan atau sejumlah observasi. Tanyanya mungkin ya apa hubungannya gitu kan, mengobservasi, ataupun juga pertanyaannya apa yang dicatat atau yang diobservasi. Karena itu tadi mungkin masih kita bisa ingat lagi diskusi yang tadi bahwa gerhana matahari terjadi pada saat ijtima atau pada saat konjungsi. Sedangkan ijtima itu sendiri adalah dasar dari kriteria awal bulan. Maka kita memandang pentingnya kapan sebenarnya atau jamnya, menitnya, detiknya, kapan terjadinya ijtima atau konjungsi. Itu tadi memang sudah bisa dihisap, tapi penting juga untuk diamati, dicatat apakah ada ketidaksinkronan, ketidaksamaan. Kalau ada berapa menit, kalau ada berapa detik, kalau berapa jam mungkin terlalu besar kesalahannya. Nah, nanti itulah pentingnya untuk melakukan observasi. Dari itu Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah khususnya di divisi Hisab dan Iptek memandang ini perlu untuk mensosialisasikan ke semua warga Muhammadiyah di Indonesia, karena seluruh wilayah Indonesia akan mengamati gerhana matahari, baik total maupun sebagian. Ada yang total, ada yang sebagian. Nah, nanti akan diberikan panduan kepada sejumlah wilayah dan daerah untuk melakukan observasi, akan dicatat. Ya, beberapa di antaranya yang bisa kita ungkapkan di sini, yang kita bisa sudah data paling ujung ya di Sumatera. Di sana ada Observatorium Ilmu Falak di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi ada observatorium, jadi ada teleskop yang di sana yang benar canggih untuk bisa mengamati gerhana matahari, meskipun sana gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian juga diamati di UAD. Di UAD itu tepatnya di kampus 4, nanti juga ada pengamatan tentang gerhana matahari sebagian. Sudah mempersiapkan juga, disiapkan juga streamingnya dan sholat gerhana dan lain-lain. Selanjutnya untuk daerah totalitas. Nah, ini yang penting, totalitas. Totalitas beberapa di antaranya melewati Bengkulu, Palembang, Bangka, Belitung, Sampit, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, Poso, sampai Ternate dan seterusnya ke utara. Nah, untuk Majelis Tarjih Tajdid mengirim sejumlah tim, satu tim ke Palembang, nanti akan membawa teleskop juga yang bisa dikontrol dan bisa disiapkan juga, bisa untuk streaming juga. Nanti akan kita lihat persiapannya. Namun tim UAD itu akan berangkat juga, salah satu yang tadi juga ada di Jogja dan satu lagi akan berangkat ke Ternate. Berangkat ke Ternate, yaitu sana bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan akan melakukan streaming. Streaming yang akan disiarkan nasional, bahkan mungkin internasional, karena UAD salah satunya masuk dalam panitia nasional gerhana matahari total, dipimpin oleh APAN. Nah, ini menarik juga karena kan yang memang pagi terjadinya, jadi dimungkinkan juga nanti paginya pun berbeda-beda, karena kan di daerah timur dan barat tentunya akan berbeda waktunya. Di daerah barat Sumatera tentunya akan lebih pagi, sekitar 6:30, kurang dari 6:30 sudah mulai masuk gerhana. Sampai jalan terus sampai jalan ke itu bergeser ke Bangka Belitung, Kalimantan, dan nanti tiba di Ternate
Dan tim UAD akan streaming di sana mulai gerhana mataharinya mulai 8:30. Jadi sana relatif lebih siang ya, karena selain ada perbedaan waktu juga ada pergeseran atau mungkin bergeraknya bayangan bulan dari barat ke timur. Jadi memang itu sejumlah titik yang akan dilakukan observasi oleh Muhammadiyah. Selain itu memang ada sejumlah banyak lagi peneliti dari Indonesia juga, dari universitas lain, dari LAPAN tentunya, dari BMKG yang sudah menyebar ke tempat-tempat lainnya, Palu, Poso, Ternate juga, di Kalimantan dan Sumatera, semua sudah menyebar. Ini tim Panitia Nasional sudah menyebar. Itu tadi banyak penelitian, banyak sosialisasi, banyak hal, termasuk ya banyak penelitian perubahan perilaku hewan. Hewan akan berpengaruh ya, Pak? Nanti yang hewan yang malam mungkin merasa kok sudah malamnya malam, atau dekat ya, berarti cepat sekali ya. Ataupun yang hewan yang siang merasa kok malam ini ya, dia akan mencari tempat untuk bersembunyi gitu kan. Begitu, nah ya. itu memang menarik ya, penelitian di sejumlah tempat. Dan tidak hanya itu, peneliti asing pun datang karena kan itu tadi kan susah akan terjadi lagi gitu. Akan terjadi lagi di Indonesia akan 2023. Tapi itu pun tidak melewati Jawa lagi, tapi melewati di Papua kalau tidak salah. Dia memang masih lama, 2023 itu pun tidak di Jawa. Jadi kita harus traveling lagi ataupun ke Papua kalau untuk melihatnya. Maka dari itu ada dari Malaysia, dari mana-mana sudah mulai datang, sampai Putri Raja Thailand juga dikabarkan juga akan ke Ternate. NASA sudah mengkonfirmasi akan tiba juga di Indonesia untuk melakukan sejumlah penelitian. Jadi ya memang sejumlah orang, sejumlah institusi sudah merencanakan pengamatan. Jadi ya termasuk Muhammadiyah untuk tidak melewatkan kesempatan ini untuk itu tadi banyak hal tentang syariahnya dari segi kalendernya, dan itu yang bermanfaat. Jadi memang Muhammadiyah telah menyiapkan tim-tim khusus ya Pak untuk mengobservasi gerhana matahari seperti itu. Tapi itu tim-tim itu Pak kan mungkin nanti ada dari berbagai tim, tidak hanya dari Muhammadiyah saja. Kemungkinan untuk terjadi apa ya Pak, perbedaan mungkin waktu gerhananya itu bagaimana Pak? Ya memang perbedaan tentunya tetap ada. Jadi seperti yang tadi diprediksi, memang ya Panitia Nasional yang salah satunya dari Universitas Ahmad Dahlan itu dan memang sudah merilis memang brosurnya yang berisi jadwal atau waktu terjadinya gerhana di setiap titik atau lokasi pengamatan. Nah itu berdasarkan memang perhitungan. Nanti juga akan ada mungkin ada perhitungannya akan berbeda lagi di orang yang menghitung dengan cara atau model yang berbeda. Tapi nanti akan kita sinkronkan ataupun kita nanti lihat model mana yang masih kurang, model mana yang lebih tepat itu tadi. Karena ya memang susah untuk memprediksi dengan tepat sekali hubungan antara matahari, bumi, bulan yang selalu bergerak. Setiap gerhana pasti uniknya itu. Jadi memang akan berbeda. Itu akan dipastikan akan berbeda, tapi berbedanya nggak akan sampai orde lebih dari 1 menit mungkin bisa jadi gitu. Jadi hitungan menit ya? Iya, ataupun detik bisa jadi gitu. Karena sudah lumayan bagus tingkat keakuratannya, tapi ya namanya saja perhitungan, dengan observasi kehidupan nyata tentu akan ada perbedaan. Kembali lagi tadi yang Bapak katakan bahwa gerhana matahari total akan terjadi pada tahun 2023 ya Pak? Jadi memang gerhana matahari total itu memang lama gitu Pak? Tidak setahun sekali misalnya seperti gerhana bulan? Iya memang gerhana matahari terjadi setahun 2 kali tadi kan minimal. Tapi ya itu tadi, kalau kita diam saja katakanlah tinggal di Jogja sampai ya pokoknya seterusnya, ya kita tidak bisa melihatnya tadi 2 kali dalam 1 tahun karena akan melewati daerah lain. Jadi kalau untuk melihatnya kita tidak mau berpindah tempat, ini saja kan tim Universitas Ahmad Dahlan akhirnya selain di Jogja, meskipun basisnya di kampusnya di Jogja, tapi
melakukan perjalanan ke Ternate, berarti kan berpindah tempat. Nah itu memang bisa untuk memperpendek jarak, maksudnya pengalaman melihat matahari, gerhana matahari. Nah kalau kita tidak berpindah tempat, atau kalau tinggal satu tempat Jogja, ordenya bisa kita tunggu lagi sekitar 300-an tahun. Jadi ya memang sangat lama. Cukup lama, iya. Sangat lama. Nah itulah memang uniknya untuk dikejar terus, memang untuk dipastikan untuk jangan terlewatkan, karena itu kesempatan berharga untuk tadi mencocokkan dengan hisab, untuk lebih memapankan perhitungannya, sehingga kebutuhan akan tadi kalender peradaban bisa lebih cepat tercapai gitu, karena itu salah satu bantuan kita untuk bisa melihat saat terjadinya ijtima atau konjungsi, itu pada saat terjadinya gerhana matahari. Oke. Baik Pak, mungkin sekarang Bapak bisa menyampaikan kesimpulannya kepada pemirsa mengenai pembahasan kita gerhana, Pak. Iya, kesimpulannya memang kalau tadi dari diskusi yang sudah kita lakukan, yaitu ya gerhana matahari, gerhana bulan itu bukanlah suatu hal yang menimbulkan atau berhubungan dengan sesuatu yang buruk, bahwa itu adalah fenomena atau kebesaran atau tanda-tanda kekuasaannya, sehingga kita harus mensyukurinya, mendekatkan diri, menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita dengan cara sholatnya sholat berjamaah diikuti dengan khutbah. Namun selain itu juga memperbanyak amal soleh, sodako, dan juga melakukan observasi. Tidak hanya mensyukuri keindahannya, tapi juga melakukan pengamatan untuk mencatat waktu ijtima atau waktu konjungsi. Nah, untuk mengamatinya dengan baik, nah itu perlu hati-hati, perlu waspada, tapi tidak perlu takut, karena akan ada banyak nanti yang petua-petua ataupun panduan-panduan, yaitu bagaimana mengamati dengan aman, yaitu dengan kacamata matahari yang sudah didesain khusus, dengan filter matahari, dengan kamera atau proyektor lubang jarum, dengan mungkin kita bisa melihat streamingnya secara dilihat di TV ataupun di internet. Nah itu juga kita bisa, jadi tidak perlu takut, bahkan kita disarankan untuk ya keluar setelah sholat ataupun sebelum sholat kita keluar mengamatinya, dan itu sangat penting sekali untuk kita syukuri. Jadi marilah ya, ada pembodohan itu sekali lagi ya jangan sampai terulang, karena kita gerakan pencerahan, nanti pencerahan untuk umat. Oke. Baik, terima kasih Pak Yudi atas waktunya, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan jangan lupa pemirsa saksikan terus Tarjih Menjawab pada episode selanjutnya. Dan akhirnya saya Isfi Suarini akan dipamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.